Halo lur, apa kabar semua? Bagaimana kabar kalian tahun ini? Semoga kalian sehat selalu dan panjang umur. Nah, buat sobat kalong film, kembali lagi dengan saya Bagas Aditya. Dan kali ini ada sebuah film yang mungkin tidak asing bagi kalian. Greget apa film ini? Film yang dikisahkan oleh seorang pendekar pedang yang sedang menuntaskan misinya dan menunggu wanita pujaannya. Namun sang pendekar pedang menemukan sebuah hal yang rumit yang mengharuskan dirinya harus berperang dengan musuh yang sedang mengancam Kaisar Tang, sekaligus membalaskan dendam wanita yang ditemuinya dalam perjalanannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Inilah judul film. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang dikejar oleh para ninja, dan tiba-tiba saja ketika wanita itu terdesak, ada seorang pria yang terjatuh dari pohon. Pria itu sebut saja Li Bai. Pria itu pun menyelamatkan wanita yang terdesak itu, namun tidak membunuh para ninja tersebut. 你们让我连写诗的心情都没有，这么多人欺负一个姑娘。 Dan wanita yang ditolongnya bernama Li Mo Xuan. Li Mo Xuan adalah putri dari jenderal penjaga perbatasan. Dan begitu pun juga Li Bai adalah seorang yang dikenal sebagai dewa puisi, dewa arak, dewa pedang, dewa mobat mabit wis pokoknya. Oleh karena itu sikapnya yang sangat sangar ini membuat para wanita tercantol sendalnya. Li Mo Xuan pun yang saat itu sedang terluka parah akhirnya terjatuh pingsan dan dibawa oleh Li Bai untuk disembuhkan lukanya. Berpindah pada pria yang duduk sendiri sambil minum beras kencur dan ditemui oleh Li Bai. Sebut saja pria ini Meng Haoran. Saat ini Meng Haoran ingin mengikuti ujian di istana Kaisar Tang dan ditemani oleh Li Bai. Setelah berbincang sesaat, Li Bai pun pergi dan mempersiapkan diri untuk berangkat ke Chang'an. Namun sebelum pergi ke Chang'an, Li Bai pergi ke tempat restoran favoritnya terlebih dahulu. Terlihat ada sekelompok orang yang tidak mau membayar setelah makan dan minum di tempat restoran itu. Li Bai yang melihatnya pun menyindir orang itu dengan puisinya. 什么眼神啊？这说完了。兄台如此下流手，等不到，没你的事，简直让我诗性大发呀！ Sehingga membuat orang-orang itu marah dan terjadilah pergelutan yang membagongkan. 敢问这位大哥是？我三兄弟的事你也敢管？说出来，怕吓着你。偶遇狂徒，不付钱。 Setelah mengambil serbuk parfum itu, Li Bai pergi dan akan kembali pada sore hari untuk mengembalikan serbuk parfum itu kepada wanita penari itu. Namun, siapakah wanita yang misterius itu? Coba tebak, kasih tahu nggak ya? Aduh, nanti aja dulu sebelum ending. Sesampainya pasukan Tibet di istana serta menemui Kaisar Tang, pasukan Tibet ini menyampaikan untuk perdamaian dan kerjasama antara kerajaan Tibet dan dinasti Tang. Dan Kaisar Tang pun menerimanya dengan baik dan menyuruh pasukan Tibet untuk kembali pulang serta menyampaikannya pada Raja Tibet. Batinnya pasukan Tibet ini, gue jauh-jauh dari negeri ujung untuk menyampaikan pesan, malah langsung disuruh pulang lagi. Kali aja ada kopi bubuk ABC atau kopi kapal api tapi kapalnya nggak tenggelam, atau rokok rasa jarum pentul, atau paling enggak air putih ada marimas dan esnya gitu kan, biar nggak kering nih tenggorokan. Minum dulu Jul. Adegan berpindah pada wanita penari itu yang datang untuk menemui Li Bai dan mengambil serbuk parfumnya yang dibawa oleh Li Bai. Dan di sini Li Bai memberikan serbuk itu kembali kepada wanita tersebut. Seketika wanita itu langsung OTW ke istana dan Li Bai menanyakan nama pada wanita itu. Namun wanita itu menjawab dengan nama Meng Di. Adegan kembali kepada pasukan Tibet yang sebelum pergi ia akan memberikan sebuah pertunjukan untuk Kaisar Tang, dan ialah pertunjukan tari khas kerajaan Tibet. 我吐蕃的母，难得赞婆有些lòng赏，献上一曲。好啊，好啊。
Cukup sekian tariannya, Kaisar Tang dimarahi oleh nyonya. Di dalam ruangan istirahat, Meng Di ditampar oleh utusan Raja Tibet dikarenakan bubuk parfum yang dibawa tidak berfungsi dengan baik karena Li Bai telah mengganti bubuk parfum itu dengan bubuk soda. Setelah itu utusan Raja Tibet menemui Jenderal Gao Lixi dari Istana Tang dan berusaha menyogoknya agar membantu misinya, yaitu membunuh Kaisar Tang dan menguasai dinasti Tang. Terlihat Li Mosuan yang juga berada di kota Chang'an. Saat itu ia ditawari oleh orang tempat penginapan yang sama dengan Li Bai. Namun yang membuat Li Mosuan terkesan adalah adanya Zhongzhu yang juga berada di penginapan dan sempat beradu bacot. 喂，你怎么能这么说他呢？他就是个无耻，从诗中就能看出我就说，怎么着？不许你这么说他。 Ketika duo Hawa sedang beradu argumen, datanglah pria tampan, yaitu Li Bai. Dengan kehadiran Li Bai, tidak berselang lama datanglah pasukan Hakim Gao untuk mengambil bubuk parfum yang asli pada Li Bai. Dan disinilah lagi-lagi Li Bai, sang pendekar puisi, melibatkan satu wanita lagi dan dituduh sebagai playboy. Pertarungan pun tidak bisa terelakkan oleh Li Bai. Namun semua para ninja atau pasukan Hakim Gao bukanlah tandingan Li Bai. Ketika pertarungan dimenangkan oleh Li Bai, ia pun bergegas membawa Li Mosuan pergi ke tempat yang aman dan adegan berpindah pada utusan Tibet yang saat itu memberikan kesempatan kepada Hakim Gao untuk tidak gagal ketika melakukan misinya kembali. Malam hari pun kembali peteng, di mana Li Bai dan Li Mosuan sekarang saling bertukar cerita pada satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat Li Bai dan kekasihnya saling menunggu. Maksudnya, Li Bai dan kekasihnya telah lama berpisah untuk menuntaskan misinya masing-masing dan akan kembali pada tempat yang sekarang Li Bai berada. Dan ketika Li Bai sudah menceritakan tentang tempat dan dirinya, Li Mosuan yang saat itu menjadi anak dari Jenderal Perbatasan, ia mengetahui ketika ayahnya dibunuh oleh pasukan Hakim Gao dan tujuannya datang ke tempat Chang'an adalah untuk mencari Hakim Gao serta membalaskan dendamnya. Dan sesudah mereka saling bercerita, timbullah benih rasa asmerana di Li Mosuan. Tapi itu diam-diam ya rasanya. Jadi nggak langsung diungkapkan kayak buaya darat versi betina. Dan lagi-lagi setelah bercerita panjangnya kayak beton kesambet senar layangan yang ujung-ujungnya alay tapi greget, Li Bai menunjukkan bubuk parfum kepada Li Mosuan. Tapi dengan konyolnya, Li Bai mencium kantong yang berisi bubuk parfum itu yang menjadikan tubuhnya seketika menjadi lemas dan tak berdaya. Begitupun juga dengan Li Mosuan yang akhirnya mereka sama-sama tidak bisa bergerak sampai pagi hari. Ah, bisa aja Bapak Sutradara, kalau buat alurnya kan yang ngebujang jadi ngiler. Adegan berpindah di mana Li Bai dan Li Mosuan menuju penginapan. Namun Li Bai melihat sebuah kertas di atas meja dan membacanya bahwa Meng Hauran telah diculik oleh pasukan Hakim Gao, dan Hakim Gao menyuruh Li Bai untuk datang ke tempat yang sudah ditentukannya. Dan di tempat Gao sekarang berada, pasukan Gao telah mengetahui bahwa ada utusan petarung hebat dari Istana Tibet yang saat ini berada di kota Chang'an. Dan setelahnya diperlihatkan pertemuan antara Li Bai dengan Hakim Gao di tempat yang sudah ditentukan. Terlihat bahwa Li Bai sekarang tidak bisa menyerang atau melawan pasukan Gao dikarenakan ancaman yang dilontarkan oleh Hakim Gao. Maka dari itu kelemahan Li Bai yang saat ini dimanfaatkan oleh Hakim Gao untuk mempenjarakan Li Bai di istana kerajaan Tang. Di penjara istana Tang sekarang berada, di mana suara cambuk mak cepak-cepak terdengar di telinga dan suara tawa si Hakim Gao terdengar seperti pria sangar yang masih butuh gosok gigi dengan air yang dicampur santan kental manis. Dan Hakim Gao pun menanyakan di mana sekarang Li Mosuan berada, dikarenakan hanya Li Mosuan lah yang mengetahui kejahatannya Hakim Gao setelah membunuh Jenderal Perbatasan. Namun dengan julukannya Dewa Pedang dan Puisi, Li Bai dengan senang hati memilih untuk dicambuk daripada mengatakan keberadaan Li Mosuan berada. 说吧，那个小孽种，那就给你来点带。你就这点伎俩吗？你可真有种，给我接着打。是。
Adegan berpindah pada Zhongzhu yang sedang cemas memikirkan keadaan Li Bai, pria incarannya, dan menyuruh semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Li Bai. Namun tanpa disangka, Li Mosuan menemui Zhongzhu dan menunjukkan keberadaan Li Bai berada, bahkan sampai berlutut meminta Zhongzhu untuk menolongnya, dikarenakan hanya Zhongzhu yang bisa masuk ke dalam istana. Adegan berpindah di mana Zhongzhu mendatangi penjara istana dan bertemu dengan Li Bai. Saat itu memang tampak Zhongzhu bersedih dan mengeluhkan keadaan Li Bai yang sudah acak-acakan karena hukuman cambuk yang diterimanya. Namun di sini Zhongzhu telah mengatur rencana agar Li Bai bisa bebas dan melanjutkan misinya kembali. Setelah Zhongzhu pergi, tiba-tiba datanglah seorang wanita yaitu Meng Di yang mendatangi Li Bai untuk mengatakan sesuatu agar tidak menghancurkan rencananya. Namun Li Bai yang sudah tahu akan Meng Di sesungguhnya memberitahukan saran untuk kembali kepadanya dan memperbaiki jalannya, karena pada dasarnya Meng Di adalah wanita sekaligus kekasih Li Bai yang lama ditunggu-tunggunya, dan kenyataannya Meng Di menjadi pembunuh bayaran di tempat istana Tibet. Namun Li Bai menasehati agar tidak membunuh siapapun dan tidak terus berada dalam pasukan Tibet ini. 你我本不该在此相见，这都不重要。 可是你好奇心太重。本来是该享受的年纪，重要的是很累吧？收起你的花言巧语吧。你自己拿吧，香包还在我这儿。我希望还能如此相谈。如果有来生。 Dan setelah Meng Di pergi, disinilah Li Bai melancarkan rencana untuk kabur dari penjara. Terlihat dua orang penjaga yang tiba-tiba merasa mules dan hampir mencret di tempat. Di sini Li Bai pun melepas ikatan rantai yang berada di tangannya serta melumpuhkan penjaga yang di hadapannya. Setelah melumpuhkan penjaga di tempat itu, tiba-tiba Zhongzhu yang bersembunyi keluar untuk membantu aksi pelarian Li Bai dan menyelamatkan orang-orang yang berada di penjara. 算了，出去再说吧。 大姐，你做了什么？那快走吧。连我都措手不及。 Setelah itu adegan berpindah pada Li Mosuan yang terlihat cemburu melihat perhatian yang diberikan Zhongzhu kepada Li Bai. Sungguh diam-diam buaya darat versi betina itu lebih peka terhadap rasa. Oh, sangat menyentuh hati. Hingga pada suatu saat Li Bai menghampiri Li Mosuan yang berdiam untuk merenungkan perasaannya dan mengatakan kepada Li Mosuan bahwa nanti ia akan menggagalkan kedatangan pasukan Tibet yang ahli dalam bertarung masuk ke wilayah Chang'an. Namun Li Mosuan yang akan ikut menemani Li Bai dan akan membalaskan dendamnya kepada Hakim Gao. Adegan berpindah pada Li Bai dan Mosuan yang memantau pergerakan pasukan Tibet. Di sini Mosuan yang telah mengetahui bahwa Hakim Gao telah bersekongkol dengan pasukan Tibet ingin menghentikan rencananya, namun dicegah oleh Li Bai agar tidak menyerang pasukan Tibet karena Li Bai sendirilah yang akan menyerang pasukan Tibet itu. Ketika pasukan Tibet dibantai oleh Li Bai, di sini Meng Di berusaha menghentikan dan menyuruh Li Bai untuk pergi, dikarenakan Li Bai tidak akan sanggup mengalahkan petarung terkuat pasukan Tibet. Namun dengan santainya, Li Bai membuat petarung Tibet itu marah dan menyerangnya. Dan benar saja, Li Bai bukanlah tandingannya sehingga membuat Li Mosuan yang menyelamatkan Li Bai harus terluka parah. Hingga Li Bai harus membawanya pergi dari tempat itu dan jatuh pada sebuah jurang. Ternyata setelah jatuh dari jurang, Li Bai dan Mosuan yang sekarat masih bisa bertahan. Namun di sini Li Mosuan yang mengungkapkan perasaannya dan memberikan pedang King Lian kepada Li Bai untuk menggantikan pedangnya yang patah. Setelah itu Li Mosuan menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan pria yang dicintai dalam waktu yang singkat, dan diperlihatkan pasukan Tibet yang menemui Hakim Gao untuk melancarkan rencananya saat esok hari saat ujian di Istana Tang dimulai. 父谦乃我吐蕃第一。此话当真？好啊。 Keesokannya terlihat Li Bai yang menggenggam pedang pemberian Mosuan dan berada di atas kuburannya, bersiap untuk membalaskan dendamnya dan menyelamatkan dinasti Tang dari kehancuran. Berada di kerajaan dinasti Tang yang saat ini telah menggelar ujian yang berada di istana, dan dari utusan Tibet akan memberikan penghormatan kepada kaisar dengan tarian yang dilakukan oleh Meng Di.
Namun saat Meng Di menari, tidak lupa melancarkan rencananya dan semua yang berada di istana termasuk kaisar dan prajuritnya menjadi lemah dan pingsan sehingga peperangan pun terjadi. Takalogwu. 在您的支持之下，我还要感谢公公大人。 Akhirnya Li Bai pun datang untuk menyelamatkan semua orang dan membalaskan dendam kematian Li Mosuan kepada semua orang yang berpengkhianat. Di sini Li Bai akan memulai pertarungannya kembali dengan petarung terkuat dari kerajaan Tibet. Namun Meng Di yang melihatnya berusaha menyelamatkannya dengan cara mengambil alih pertarungan. Namun di saat petarung Tibet itu melancarkan serangan kepada Li Bai, Meng Di pun harus menyelamatkan dan akhirnya koit. Kematian Meng Di, petarung dari istana Tibet itu menjadi marah dan akan membunuh Li Bai. Dan lagi-lagi di waktu Li Bai terdesak, Zhongzhou pun hadir berusaha menyelamatkan Li Bai. Xiaoba. 不许伤害小白。 Namun di sini Li Bai yang sudah tahu bahwa petarung terkuat itu tidak akan bisa dikalahkan walaupun sudah ditebas, digerinda, dihulek, dikelelepin, dimandiin. Tapi ada satu cara yang membuat Li Bai menjadi paham akan kelemahan petarung itu, yaitu dengan mengambil segelas air putih dan meneguknya yang membuatnya ngefly atau menjadi dewa mabuk, serta melawannya kembali dengan gabungan puisi. Bangga puisi, ini perang atau interview? Dan menyerangnya dengan jurus pedangnya sehingga membuat petarung itu seketika koit dan pertarungan dimenangkan oleh Li Bai. Hore! Setelah pertarungan itu selesai, di sini diperlihatkan Zhongzhou yang sedang merindukan Li Bai dan melamun mengharapkan Li Bai datang dan menikahinya. Namun Li Bai yang sudah merasa terpuruk, ia hanya menghabiskan hidupnya dengan bermabuk-mabukan di tempat dekat makam Mosuan. Dan ketika araknya habis, di mana Zhongzhou yang juga sedang merenung dikagetkan adanya Li Bai yang tiba-tiba datang dan berada di sampingnya dan mengatakan, "Aku memiliki cerita, apakah kau punya arak?" Ternyata film pun tamat. Cerita yang bisa diambil adalah bagaimana cara kita mencari jati diri, tapi tidak melibatkan orang-orang yang kita cintai. Karena merasa tidak butuh cinta, akhirnya seseorang hanya bisa merasakan bayangan yang ngefly dan tersungkur jatuh. Begitupun juga cinta akan membutakan arah bila mana seseorang hanya mengenalnya dari segi perasaan dan bukan dari hati. Karena perasaan juga dari hati, tapi semua menaruh perasaannya ke dalam mimpi. Ya, kayak kamu. Saya Bagas Aditya, mohon maaf bila ada salah dan tutur kata yang tidak mengenakkan atau menyakiti perasaan Anda dan mantan. Mimin undur diri untuk mampir ngopi di rumah sendiri dan matur nuwun.